Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu, ya, dan dapat mengerjakan aktivitas Anda sehari-hari, meskipun memang masih pandemi COVID-19, ya, dan sudah mulai beraktivitas dan digawangi dengan protokol kesehatan, ya. Stay healthy. Oke, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan juga di Facebook Anda bisa like indonesiabelajar.id, karena di sana Anda bisa update informasi-informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini, seperti biasa di hari Selasa jam 10, kita kedatangan tamu istimewa pasti. Yang jelas beliau adalah Mas Silih Agung Wasesa, seorang brand revenue consultant yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi, Mas Silih. Mas, mungkin mic-nya belum di-unmute. Oke. Ya. Sorry. Ya, gimana Mas kabarnya pagi hari ini? Ya, pagi ini menyenangkan. Downloader berapa sekarang, Mas? Masih 1K, ya, aku belum update lagi di bagian teknis. Oke, udah 7.000 dong. Menuju 5.000, menuju 10.000. Mantap. Ya, ini berkat Mas Silih juga yang isi di Indonesia Belajar, jadi banyak yang download juga. Dan database juga semakin meningkat, ya. Wah, itu dia, Mas. Ini bisa meningkatkan. Mantap itu. Mantap. Ya, ini berkat Mas Danang Priyadi juga ada hadir juga. Selamat pagi, Mas Oh Danang. iya. Ternyata. Semangat pagi, Pak Silih, Mas Dewa. Iya, pagi Mas Danang. Oke, pagi hari ini kita akan membahas mengenai personal storytelling, bagaimana agar seisi timeline membicarakan keunggulan kita. Ya. Ini harapan kita semua, ya. Oke, tapi resep-resep, tips-tips atau apapun yang nanti akan dijelaskan Mas Silih pasti bermanfaat untuk kita semua. Mas Silih, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin berpartisipasi, bertanya atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat dan juga buka mic atau buka kamera sekalian, bisa interaksi kita, ya. Oke, Mas Silih, bagaimana nih penjelasan mengenai personal storytelling, bagaimana agar seisi timeline membicarakan keunggulan kita? Nah, ini Mas, jadi sih sebetulnya ya karena kan saya basisnya revenue ya. Kali ini sih kita coba ngomongin deh bagaimana sih sebetulnya revenue buat kita secara personal gitu ya, buat personal branding gitu. Nah, kemudian dengan manfaatkan timeline, karena kan kita 2 minggu ini kan sedang heboh tuh Mas, sedang heboh dengan YouTube-nya Anji gitu, yang kemarin tahu-tahu di take down karena gerakan bersama gitu. Ini kita nggak bicara negatif atau positif ya, karena kan sebuah gerakan kan itu masing-masing punya cara gitu, sehingga ada yang menarik sebetulnya dari banyak pertanyaan gitu ya, dari banyak konflik gitu. Orang banyak yang lihat itu Anji ngapain sih gitu ya, kenapa harus bikin gara-gara, kan dia punya follower banyak dan lain sebagainya gitu. Ada yang bilang bahwa iyalah dia lagi dia kan lagi kehabisan job, nggak ada job nyanyi gitu, sehingga dia bikin gara-gara di tempat lain cuma menarik perhatian aja gitu. Tapi ada juga yang lain yang lebih jeli yaitu dia naikin AdSense-nya di YouTube gitu. Semakin banyak viewersnya di YouTube kan dia akan semakin banyak tuh. Sehingga kemudian ada muncul gerakan, ya udah kalau gitu kita block and report punyanya Anji biar di take down sama YouTube tuh videonya gitu. Akhirnya itu yang dilakukan, gerakan bersama itu yang kemudian dimenangkan oleh kelompok-kelompok yang kontra sama Anji ya. Lagi-lagi kita nggak bilang bahwa itu positif atau negatif gitu, tapi itu adalah cara Mas yang akan kita obrolin hari ini sebetulnya, bagaimana timeline itu bisa untuk meningkatkan revenue kita, bisa meningkatkan penghasilan kita gitu ya. Itu kekuatannya gitu.
Jadi, tapi lagi-lagi timeline yang seperti apa gitu ya. Timeline yang seperti apa yang bisa meningkatkan, apakah kita harus seperti Anji gitu yang memanfaatkan YouTube sebagai sebagai pendulang AdSense sehingga kita dapatnya banyak gitu, atau kita menjadikan sosial media itu cuman sebagai apa ya, kendaraan aja agar produk yang kita jual laku misalnya gitu ya. Itu nah tergantung produknya dari apa. Kalau pada posisi Anji atau pada selebritis kan mereka jual diri itu ya. Personal dirinya yang kemudian dia dijual keluar. Tapi ada juga yang dia jual beberapa produk-produk yang lain yang dia punya. Nah, ini yang akan kita obrolin, Mas. Jadi bagaimana kita memanfaatkan timeline biar penghasilan kita meningkat. Gitu, Mas. Tapi 2 kali tadi Mas Ili bilang bahwa ini mengesampingkan positif negatif ya. Tapi kita nggak mungkin dong untuk memaksimalkan timeline kita dengan resiko-resiko yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Betul, resiko itu ada. Artinya gini Mas, maksudnya mengesampingkan positif negatif itu kita tidak dalam konteks pro atau kontra dengan yang dilakukan Anji lah, ya. Kontennya ya. Kontennya gitu. Kita masing-masing punya sikap pasti kan, tapi kita nggak ngomongin setuju atau tidak setuju dengan Anji. Tapi yang akan kita omongin adalah bagaimana kemudian Anji pintar memanfaatkan timeline gitu untuk meningkatkan penghasilannya dia nih gitu. Itu yang akan kita bicarakan. Nah, tapi memang ada hal lain lagi bahwa nggak harus kayak gitu juga gitu loh kalau meningkatin timeline. Kalau meningkatin penghasilan ya nggak harus dalam tanda petik nggak harus merusak suasana juga kan. Kita bisa sih dengan cara-cara yang lain. Nah, itu yang akan kita obrolin sebetulnya. Itu. Ya, jadi banyak hal ya yang membuat kita bisa personal kita juga bisa ini ya, bisa rame gitu ya di timeline-nya. Ini gimana Mas caranya kalau kita? Ya, jadi nah kan yang itu yang kita munculkan yang pertama kan yang kita bikin yang namanya personal storytelling gitu ya. Personal storytelling itu orang udah punya, kita bikin cerita tentang diri kita sendiri. Itu yang namanya personal storytelling. Memang dalam hal ini sih kemudian banyak yang bilang ya enak dong kalau para musisi gitu, para selebritis gitu kan, mereka udah punya fanbase-nya udah banyak tuh, jadi begitu mereka masuk ke sosial media namanya juga udah berkembang gitu kan. Ada yang melihat kayak gitu, tapi jangan salah, kita punya banyak case kok artis-artis yang masuk ke sosial media tapi nggak kemana-mana juga gitu loh, nggak kemana-mana juga, fanbase-nya sih banyak, tapi kan di sosial media itu ada, di sosial media kita punya yang namanya mata uangnya itu yang namanya engagement rate gitu ya. Bagaimana seberapa jauh sih engage-nya dengan follower, itu yang terjadi. Jadi kalau artis yang kemudian dia males, ya dia nggak akan kemana-mana gitu. Itu basisnya. Jadi memang harus ada engagement rate. Tapi lagi-lagi timeline itu hanya tools, Mas. Hanya tools. Kadang-kadang kita nggak memerlukan tools itu, tapi namanya juga bisa kemana-mana gitu ya. Kita sekarang lagi ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat gitu, yang dia bahkan WA aja nggak punya gitu ya, WA aja nggak punya, tapi YouTubers viewersnya sampai jutaan gitu. Yang dia sendiri juga nggak bikin itu gitu. Itu kan salah satu contoh bagaimana sebetulnya yang namanya timeline itu cuman channel, tapi konten sama konteksnya itu ada di diri kita gitu. Nah sekarang kita akan ngomongin konten dan konteks yang ada di personal storytelling dulu, Mas. Apa nih yang mau kita jual? Apa yang mau kita jual di diri kita berkaitan sama kompetensi kita? Itu sih yang harus kita pahami dulu. Kita personal tadi profesi kita sebagai apa dan kita mau menjual seperti apa. Itu yang penting, Mas. Jadi yang mau kita jual ini kemudian memang nanti harus disesuaikan dengan karakter yang akan kita bangun. Kan kalau kita belajar dari timeline ya, para seleb-seleb timeline itu kita kenal Ria Ricis gitu, yang dia menjadikan anak-anak sebagai target audience. Yang dia cuma tadinya awalnya main squeeze doang gitu, dengan cara yang menggemaskan gitu, mungkin kalau orang bilang dengan cara guru TK gitu, anak berinteraksi, orang menjadi suka. Nah ini yang seringkali kita sering lupa, Mas. Bahkan kadang-kadang kita berpikir gitu, terutama para
para akademisi, para dokter gitu ya, para profesor, mohon maaf gitu ya, timeline-nya pasti nggak ada yang naik tuh Mas. Iya. Soalnya bahasanya bahasa langit semua tuh gitu. Jadi untuk kali ini permainan dimenangkan oleh yang bahasanya bahasa receh, Mas. Jadi mohon maaf buat para PhD, buat profesor gitu ya. Itu justru naik daun kalau kita ngaku-ngaku profesor, Mas. Kalau profesor beneran malah nggak mampu. Ngaku-ngaku profesor, ngaku-ngaku menemukan obat anti COVID gitu, nah, itu malah naik daun Mas timeline-nya, Mas. Bisa interview sama Anji itu. Tapi kalau profesor beneran, PhD, mohon maaf kali ini harus ngalah dulu nih dengan bahasa receh gitu. Paling yang bagus dalam level yang konteksnya PhD paling si Refli Harun. Refli Harun tuh YouTube-nya bagus, kontennya juga berkaitan sama politik, itu oke gitu. Tapi saya belum melihat PhD lain yang punya timeline yang bagus. Nah, balik lagi kita ke kompetensi diri kita nih, kita mau jadi apa nih, Mas? Yang nanti harus diterjemahkan dalam bahasa yang receh. Dalam bahasa yang receh ini, kita belajar dari Tompi dulu deh, Mas. Kita belajar dari Tompi gitu ya. Tompi itu kan dia secara akademis, dia adalah dokter khusus untuk dokter spesialis untuk bedah kecantikan gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah melihat bagaimana Tompi menerjemahkan bagaimana membuat diri menjadi cantik gitu. Menerjemahkan bahasa-bahasa kedokteran gitu. Fanbase-nya dia adalah fanbase penyanyi nih. Makanya kemudian yang dia lakukan adalah bagaimana dia menyanyi, ngomongin tentang seni, larinya adalah sekarang dia menjadi fotografer. Apalagi terakhir dia memfoto keluarga presiden gitu, dia foto semua. Jadi namanya naik di situ. Nah itu yang namanya bagaimana kita membangun kompetensi di timeline, Mas. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngebangun sesuatu yang berat, kita guru besar kemudian kita memaksa orang untuk ngikutin panggung kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan panggung untuk follower kita. Nah itu bagaimana menjadikan profesi kita untuk panggung orang lain, itu yang menjadi menarik gitu ya, Mas. Nah itu apa yang harus kita lakukan ya tadi, bagaimana menerjemahkan dulu nih. Kita berangkat dari satu profesi dulu deh, yang paling simpel. Profesi apa misalnya? Dokter anak itu satu profesi yang bukan simpel sih, tapi yang banyak ditemui gitu ya. Kita banyak melihat gimana kita menjadikan profesi kita sebagai dokter anak di timeline. Profesi kita sebagai dokter anak di timeline. Dalam bahasa yang sederhana sih memang kemudian istilah-istilah medis untuk anak-anak kemudian diterjemahkan menjadi simpel gitu ya. Nah kan kebanyakan gitu, tapi itu akan menjadi 2 kali kerja, Mas, akan effort. Katakanlah kita menerjemahkan penyakit sinus pada anak gitu, sinus yang biasanya pada orang tua ini pada anak. Itu kan menerjemahkan penyakit sinusnya itu apa, bahasanya yang pas itu apa gitu. Kemudian habis itu yang paling repot setelah kita menerjemahkan, ternyata di timeline itu sinus nggak jadi prioritas. Kalau di Google tuh istilahnya orang nggak banyak yang nyari sinus deh, misalnya kayak gitu. Nah itu yang paling penting, Mas. Makanya biasanya caranya dibalik. Kira-kira kalau kita adalah dokter anak, target audiensnya kita mau siapa nih? Target audiens kita adalah para ibu-ibu yang punya anak atau anaknya itu sendiri, itu harus dipastiin. Nah, kira-kira kita akan berselancar di mana nih? Ya, kalau mau berselancar di anak ya kita lihat kira-kira apa yang menjadi kepedulian terhadap anak misalnya. Anak lagi suka jalan, belajar jalan misalnya, terus kemudian kita bilang kalau anak-anak jalan itu kalau dia jatuh, ya kasih kesempatan dia untuk menyalahkan dirinya sendiri. Untuk mengintrospeksi diri sendiri, misalnya kayak gitu bicaranya. Tapi dia kemudian menjadi bahasanya yang anak-anak banget, memang suka sama anak gitu. Itu contoh, Mas. Itu contoh. Ya atau kalau dia mau masuk ke ibunya sekalian. Ya kalau ibu punya anak-anak kan berarti Mahmud Abbas tuh, Mas. Kira-kira mamah-mamah muda anak baru 1 gitu ya. Nah kira-kira karakternya dia kayak apa tuh Mahmud Abbas nih? Udah dicari aja, suka foto, suka
segala macam. Nah, dia berkecimpung di situ, masuk ke tren. Kira-kira Mang Mutabo sekarang lagi suka apa ya? Oh, lagi suka ngomongin anaknya yang udah mulai bisa ngeyel, anaknya udah mulai bisa tantrum gitu. Jadi ngelihatnya dari sisi ibunya. Itu yang kita sebut sebagai tadi Mas, bagaimana membangun yang receh nih. Nah, kalau udah dibangun secara receh, kita baru turunin dalam konteks yang kreatif. Kreatif itu di situ kita bangun impresi. Gitu sih Mas, secara umum gitu dulu deh. Tuh. Ya, jadi kita harus memahami karakter kita ya, menggali karakter kita, kompetensi kita ya. Tadi ada Ya. Terus diberikan ke receh ini yang perlu riset kayaknya ya Mas ya. Ya kan, perlu riset apa yang kira-kira apa yang bisa membantu kita untuk membuat sensasi gitu ya di timeline kita ya. Ya, betul. Oke, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahami karakter atau kompetensi kita yang bertujuan untuk meramaikan timeline kita, Mas? Nah, secara simpel gitu. Nah, sekarang secara simpel kan, karena kita tadi dokter anak gitu ya, bagaimana membangun impresi yang simpel untuk orang kemudian menjadi melihat ke kita gitu. Basisnya gini Mas, kalau membangun impresi yang simpel itu, kita memberikan solusi terhadap ketakutan sosial. Kita memberikan solusi terhadap ketakutan. Jadi ada dua Mas caranya. Cara pertama adalah kita memberikan solusi terhadap ketakutan sosial, atau kita memberikan ego terhadap orang-orang yang paranoid. Itu dua Mas. Ini dua-duanya punya masa yang sangat banyak gitu ya. Nah, kalau memberikan solusi terhadap ketakutan anak-anak itu, kita misalnya bisa melihat nih, oh sekarang anak orang tua takut kalau anaknya masuk sekolah dan terkena COVID. Misalnya gitu. Ya udah, kemudian kalau sebagai dokter anak, kita kemudian masuk ke area gimana caranya biar kalau anak-anak sekolah itu nggak tertular COVID. Nah, itu kita obrolin tuh dengan bahasa yang sederhana. Syukur-syukur kalau ada effort sedikit gitu, dia pakai model peragaan. Ada anak kecil gitu, misalnya mereka bikin solusi mantol jas anti COVID gitu ya. Dia bikin jas anti COVID yang ada jas dari plastik, ketemu sama temennya, kemudian dia bisa pelukan sama temennya gitu, tapi tidak bersentuhan misalnya. Nah, dia bikin itu yang pertama Mas, secara positif. Artinya kita bangun seperti itu. Akan banyak viewers-nya juga. Yang kedua, tadi memberi makan ego orang-orang yang paranoid Mas. Kita kemudian bersikap sebagai paranoid. Pemerintah ini emang nggak pernah tahu diri ya, misalnya. Kita bilang bahwa pemerintah itu udah nggak habis pikir sehingga sekolah nggak masuk kerja, padahal kan anak butuh bermain, anak butuh ini gitu. Kita bisa masuk pada level itu. Nah, itu yang kemarin, yang dilakukan oleh Anji. Dia masuk level itu. Jadi silahkan mau masuk di mana. Kalau saran saya sih, kalau saya tipe hidup damai soalnya Mas. Jadi ya kita kita masuk memberikan solusi yang kekinian buat ibu-ibu gitu. Tapi saya punya ada beberapa orang yang dekat sama saya memang tipenya tipe ego paranoid gitu Mas. Tipenya ego paranoid gitu. Syaratnya memang kupingnya itu harus tebal. Kupingnya harus tebal gitu sehingga ketika dia talk show, ketika dia dihantam di publik itu dia bisa menjadi sangat menggemaskan, bikin orang pengen nyambit gitu ya. Tapi begitu balik ke talk show, itu mukanya udah sangat ramah, udah sangat manusiawi, itu bisa. Tapi kalau di Amerika, Mas, politisi itu melakukan itu, begitu dia turun dari panggung, dia langsung ditangkap sama psikolog. Nah, langsung dibenerin tuh. Konslet pemikirannya langsung dibenerin, dia udah bisa ceria lagi gitu. Kalau di sini sih kayaknya begitu turun langsung ditangkap bukan psikolog kali ya, sama dukun gitu ya, terus dia pakai minta jimat gitu biar nggak diserang secara gaib. Jadi saya sih nggak menyarankan untuk yang memberi makan ego paranoid, tapi tadi Mas, solusi yang pasti justru apalagi kalau kita punya produk gitu. Dan yang namanya produk sederhana aja Mas, kita nggak harus bikin produk yang udah dipatenin ya. Kayak misalnya tadi mantol, ada dokter anak bikin mantol anti COVID gitu ya, pakai kepalanya ditutup semua, pakai resleting, terus pelukan sama anaknya, pelukan sama gurunya, kan udah anak bisa pelukan tapi terbebas dari
dari COVID gitu. Ini contoh nih Mas. Ini yang namanya impresi. Jadi kita harus membangun impresi personal dulu pada saat masuk ke ruang publik. Lagi-lagi tergantung profesi kita apa gitu ya. Profesi kita apa gitu. Kalau misalnya profesinya Mas Dewo gitu ya, yang basisnya penyiar, misalnya bikin suara untuk yang bisa menciptakan frekuensi di luar COVID gitu. Jadi kalau misalnya kita bersuara itu, bakteri COVID dia akan minggir dengan sendirinya misalnya. Wah itu bermain dengan frekuensi itu Mas, kan itu bisa juga dilakukan gitu. Wah itu bikin pelatihan, bagaimana membuat suara yang frekuensinya adalah dijauhi oleh bakteri. Kan ini salah satu contoh Mas. Iya. Mas Nathan lebih jago lah kalau itulah. Gratis kayak gitu tuh. Nah jadi impresi-impresi ini yang harus kita bangun. Tapi lagi-lagi kita harus balik ke ini ya Mas. Balik bahwa itu berhubungan dengan revenue kita Mas. Revenue personal gitu ya. Revenue itu bisa jadi dalam bentuk uang, tapi bisa jadi dalam bentuk social revenue. Yeah. Social revenue itu kita ada kepuasan gitu. Kemudian kita menjadi bahagia, kita menjadi senang, itu yang namanya social revenue Mas. Revenue itu bisa juga menjadi dengan gelarnya naik gitu ya. Itu basisnya ke sana, tapi tergantung masing-masing kan kita berbeda gitu. Ada orang yang memang dia ingin penghasilannya meningkat, terus kemudian dia mengejar KUM kalau di akademis. Mengejar KUM, banyak seminar kemana-mana, dapat karya tulis, dia dapat profesor. Nah itu jadi revenue dia gitu. Tapi ada yang cukup dengan bisa berbagi dengan kucing. Nah itu sekarang yang lagi tren nih Mas. Yang lagi tren tuh ada orang yang kemana-mana bawa bungkusan banyak, terus kemudian ke satu tempat secara rutin dia ngasih makan kucing. Itu juga sekarang lagi tren. Nah revenue ini yang kita harus pastikan dulu, kita mau ngambil revenue yang seperti apa. Karena kalau kita nggak punya revenue ya percuma juga gitu loh. Artinya hidup jadi nggak ada tujuan Mas. Kalau kita nggak punya revenue itu hidup jadi nggak punya tujuan gitu. Bahkan untuk hal-hal yang paling simpel aja, hari ini saya mau menegur anak saya dah, udah seminggu nih nggak pulang ke rumah misalnya gitu kan. Ya udah kita tegur dengan sesuatu, misalnya kita kirimin, kita tahu dia lagi di rumah temennya, kita kasih surprise misalnya makanan kesukaan dia kita kirimin pakai GoFood gitu. Itu namanya revenue Mas, revenue stream. Jadi yang membedakan antara komersial dengan personal itu revenue kita ada di situ. Lagi-lagi kita harus menentukan revenue-nya ada di mana. Itu Mas. Ya. Jadi ujung-ujungnya memang harus revenue ya. Tadi Mas Sili kan untuk menarik impresi kan ada solusi. Kemudian ada memberi makan ego yang paranoid gitu ya. Tapi Mas Sili tadi menyarankan untuk tidak semata-mata untuk yang pilihan kedua ya, yang memberi makan ego paranoid, karena ini mesti harus hati-hati dan bermain cantik ya di sini ya. Nah, kalau disandingkan dengan pengamatan saya nih ya, terkait dengan audiens Indonesia yang kayaknya suka dengan kontroversial, ini sebenarnya pas juga ya. Yang kedua ini sebenarnya pas juga ya, dimana memang hal-hal yang kontroversial mesti langsung naik gitu, meskipun itu ya negatif ya, maksudnya agak-agak riskan gitu. Dan istilahnya disukai gitulah ya. Nah, bagaimana caranya Mas kalau kita pengen main di ranah ini yang kedua, tapi bermain cantik gitu? Oke. Saya ada beberapa teman gitu Mas yang minta tolong gitu untuk masuk ke ranah. Artinya gini, banyak beberapa klien terutama politisi gitu Mas yang dia butuh bikin panggung secepatnya gitu. Kadang-kadang cuma 3 hari gitu, kadang-kadang cuma seminggu. Saya pernah dikasih waktu seminggu. Saya bilang, berapa lama? Lu berani nggak seminggu? Saya cuma butuh waktu 1 hari. Saya butuh 1 hari, kemudian orang itu akan terkenal. Gitu. Itu bisa banget, Mas. Mas Dewo kalau mau hari ini saya bikin, Mas. Jadi biar semua orang hari ini begitu ngeliat Mas Dewo itu langsung terkenal gitu, Mas. Tapi yang kedua ya, yang memberi makan ego harus kedua ya. Ini lebih cepat ya, tapi risikonya juga lebih besar ya. Ya. Jadi keunggulan cara kedua itu dengan memberikan ego paranoid itu
orang bisa melesat dengan sangat cepat, Mas. Hmm. Orang bisa melesat dengan sangat cepat, tapi ya seperti halnya sebuah jet gitu ya. Ketika dia menggunakan ultrasonik itu pelindungnya harus banyak. Pelindungnya harus banyak. Nah, makanya saya sering beberapa kali bahkan ke teman-teman memang politisi yang rada biasanya kuat. ya. Iya, biasanya menggunakan ini politisi ya, Mas. Ya, politisi saya punya ada yang kemudian sekarang udah menjadi sekjen partai gitu. Yang namanya mungkin 4 tahun yang lalu orang nggak ada yang kenal gitu. Hanya dalam waktu 3 tahun dia udah menjadi sekjen partai yang tadinya bahkan bukan dari partai tersebut gitu ya. Dia mencalonkan dari partai lain gitu. Itu ada, sekarang udah jadi sekjen, bahkan mungkin menjadi tangan kanannya presiden gitu untuk partai tersebut. Nah, tapi yang paling menarik saya kok langsung screening ya. Oke, Mas, lanjut, Mas. dari sekian nama-nama sekjen siapa? Dari nama-nama sekjen gitu kan kelihatan namanya nggak terkenal gitu. Yeah. Nah, itu yang digunakan memang kalau politisi, Mas, itu yang digunakan adalah bagaimana menggunakan tadi ego paranoid. Jadi kita ambil jadi kan selalu ada orang-orang yang punya orang-orang yang punya kebutuhan nggak jelas gitu loh, Mas. Kalau yang istilah sekarang kalau COVID itu kita sebut sebagai covidiot lah, Mas, gitu ya. Covidiot itu orang-orang yang idiot gara-gara COVID gitu loh, yang dia baru dengar istilahnya, Mas. Iya, Mas, sekarang ada istilah covidiot. Covidiot itu dia berlaku dimanapun. Kalau misalnya dia di kalangan agama, dia akan bilang bahwa agama kita sedang dijajah nih, kemudian berubah tata cara beribadah gitu. Itu teman-teman Kristen ada yang seperti itu, di teman-teman Muslim juga ada yang seperti itu. Itu namanya covidiot. Kemudian ada yang percaya bumi itu datar gitu, Mas. Sehingga muncul sebuah kelompok yang besar gitu. Nah, ini yang namanya, tapi yang di bawah itu, Mas, ada orang yang percaya namanya konspirasi teori. Ada yang namanya konspirasi teori. Nah, itu yang kita pakai untuk ego paranoid, Mas. Ego paranoid itu kita akan mengkonsumsi itu, tapi syaratnya satu, bahwa telinganya harus tebal, Mas. Telinganya harus tebal, artinya kita kalau dikritik nggak apa-apa, kita bisa senyum. Itu yang pertama, telinganya harus tebal. Yang kedua, kita harus bisa switching, istilahnya poker face. Poker face wajahnya wajah poker gitu, yang kita bisa switching dari senyum ke marah-marah, kemudian menjadi biasa aja, itu dalam hitungan detik. Detik itu bisa dilakukan itu gitu. Nah, cuman memang ini saya punya beberapa case yang seperti ini. Biasanya habis itu saya latih untuk bagaimana menetralisir ininya, Mas. Perasaannya dulu, Mas. Karena kan itu mau nggak mau ketika kita berbicara yang annoying, kemudian kita mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, itu jantung tuh mengalami penyempitan pembuluh darah, Mas. Itu udah normal lah. Penyempitan pembuluh darah sehingga butiran-butiran itu menjadi kristal yang dia menghambat jantung. Nah, itu yang kemudian kita rilis dulu. Kita rilis, jadi kita bisa bawa ke satu ruang, di situ udah ada psikolog. Nah, itu untuk ngobrol, untuk ngerilis itu dulu. Nah, biasanya pakai gitu, tapi namanya udah terkenal. Habis itu tinggal recovery. Udah gampang banget, Mas. Caranya macam-macam. Kalau Anji kan kemarin memang karena dia udah terkenal gitu. Tapi sekarang kalau mau memang jadilah datang sebagai, nah contohnya misalnya seperti Hadi Pranoto tuh, yang dia datang ngaku sebagai profesor, kemudian menemukan COVID, kemudian dia menunggangi timeline-nya Anji. Udah, namanya terkenal tuh di sana gitu. Begitu udah naik ke atas, tinggal kita recovery-nya seperti apa. Recovery-nya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang ada cara-cara, itu yang namanya, itu yang tadi Mas ya, caranya jet gitu ya. Tapi ada juga yang cara-cara subconscious, Mas. Istilahnya subliminal. Subliminal itu ada beberapa ketakutan-ketakutan orang yang kemudian dia ingin ketakutan itu diwakili. Kalau ketakutan, istilah kita tuh ketakutan anak jaksel gitu ya. Ketakutan anak jaksel itu takut kalau nggak bisa bahasa Inggris, takut kalau menggunakan istilah-istilah keren itu salah gitu. Itu kemudian yang dipakai oleh orang yang namanya Vicky Prasetyo. Dia wah boy dicampur aduk gitu, istilah-istilah itu dicampur aduk, terserah orang paham apa enggak gitu. Kemudian namanya menjadi naik.
Ya. Nah itu mah paling orang ngatain dia bodoh gitu ya, tapi ya apa kan namanya naik gitu loh, namanya naik. Tergantung revenue-nya mau diambil di mana. Jadi gitu Mas, kalau misalnya mau naik dalam waktu hitungan hari gitu ya, itu bisa banget. Tinggal nanti begitu sampai di atas kita udah punya recovery. Jadi pada saat naik kita harus bikin pelindungnya banyak gitu. Begitu di atas kita harus recovery lagi. Karena udah dikenal kan, namanya baik. Dan untuk Indonesia relatif mudah Mas. Untuk Indonesia relatif mudah karena masyarakat recovery-nya mudah ya. Ya, iya, pemaaf, betul. Saya lagi mikir pemaaf. Jadi, recovery lebih mudah ya. Jadi relatif lebih mudah. 50% pemaaf, 50% pelupa, Mas. Jadi ya. Iya. Nah, itu yang saya termasuk yang mana ya? Nah, ini yang bisa dibangun nih, Mas. Jadi yang paling penting itu, karena itu sebetulnya baik cara yang tadi yang antagonis dalam bahasa awam gitu ya, kalau saya bilang ego paranoid gitu, atau yang kedua solusi itu sebetulnya adalah cara kita memberi panggung, Mas. Memberi panggung pada orang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya artis gitu, kemudian saya tahu bahwa follower saya suka dengan hal-hal yang goblok gitu, hal-hal yang nggak jelas, ya udah saya melakukan hal-hal yang kayak gitu. Misalnya bikin yang paling gampang, orang-orang tuh suka dengan gaya rambut, bikin gaya rambut anti petir misalnya. Udah gaya rambut anti petir, besoknya bikin tato alis apa gitu. Nah itu kan gaya-gaya bodoh ya Mas. Gaya-gaya bodoh, tapi untuk memberikan panggung pada follower. Tapi jangan sangka, bukan berarti artisnya bodoh ya. Justru artisnya cerdas Mas. Dia bisa memberikan panggung untuk para memberikan panggung untuk para followernya sesuai dengan keinginan follower gitu. Mungkin buat sebagian orang ini artis goblok banget sih, bikin gaya rambut, habis itu gaya rambutnya dipatenin gitu. Buat sebagian akademisi gitu yang gelarnya PhD itu akan lihat ini gerakan ini bodoh banget nih, membodohi masyarakat gitu. Tapi buat saya, wah artis itu cerdas. Dia bisa membangun karakter dirinya sesuai dengan follower. Gitu Mas. Oke, Mas Silih, saya menyapa dulu untuk Anda sahabat pembelajar yang join pada pagi hari ini. Kalau Anda ingin bertanya atau sharing, silakan. Ada Mas Danang langsung tunjuk jari. Bukan tunjuk jari, tapi 2 jari. Ada, sebelum Mas Danang ini saya sapa dulu, Mas Pinpin Bakhtiar ya. Keren Mas Silih. Kasih tahu nggak ya? Oh, yang tadi sekjen ya. Ntar aja. Halo Mas Pinpin. Halo Mas. Mas Silih, salam kenal. Salam kenal Mas Pinpin. Oke Mas Danang, silakan Mas Danang. Kita kasih panggung dulu buat Mas Danang. Ya, gini Mas Silih. Saya itu kan tagline saya itu kan STW. Ya setengah tua tapi bukan STW itu. Storyteller, trainer, motivator. Jadi saya itu kebetulan juga menulis, ngasih training, mendongeng. Jadi sampai sekarang ini ya, terima kasih Indonesia Belajar juga memberi panggung ini sampai udah 2 masuk 3 bulan ini. Terima kasih. Ini kan termasuk menaikkan brand atau personal storytelling tadi kan. Nah ini saya juga nerima aja. Dari sini saya dipanggil macam-macam, ada Grid Edu, ada MLM, ada asuransi, dan terus banyak akhirnya. Lalu saya sendiri kalau misalnya diminta untuk, katakanlah ini Tribun Palembang, minta saya ngasih motivasi anak SMA, saya siap. Nanti tanggal 20, 21, 22 untuk jadi host atau MC-nya anak-anak camping, saya siap. Lalu diundang untuk ngasih training mendongeng di Surabaya, atau kemarin bahkan di Merauke atau di Bangka, saya siap. Nah apakah, tapi ini gini Mas Silih, ini kan ada beberapa yang kebetulan saya kuasai ya. Dengan menjual, banyak orang belajar menjual. Dengan saya menulis, banyak nih Mas orang yang ingin belajar menulis. Dengan mendongeng, banyak orang belajar mendongeng. Yang saya kembangkan terutama ini, yang saya mampu, yang saya passion. Nah ini apakah terlalu banyak, atau memang dengan ini saya menaik kemana-mana? Karena tadi saya juga menggunakan sekarang ini kayak misalnya WhatsApp, YouTube, Instagram, lalu webinar seperti ini, Facebook. Nah, saya sendiri waktu itu pernah ikut belajar menulis buku anak. Sebetulnya saya masuk kriteria oke. Tapi ini nggak saya kembangkan karena selain persaingannya banyak dan itu butuh effort yang luar biasa. Tapi dengan saya mendongeng storyteller, dengan trainer motivator yang memang passion saya, terus dengan mendongeng itu dan menulis itu passion saya. Nah ini 3 ini yang saya angkat. Apakah terlalu banyak ataukah memang dengan 3-3-nya itu bisa Mas lihat media sosial itu gitu?
Yes. Makasih. Oke, makasih Mas Danang. Masih Thank gimana? you, Mas Danang. Ya, kalau channel boleh banyak, Mas. Tapi kalau kompetensi itu harus satu. Bahkan satu itu harus disempitin banget gitu ya. Jadi, non sewu kemudian pilihannya adalah Mas Danang harus milih, Mas. Antara dongeng, nulis, atau motivator. Ininya ya, konteksnya ya. Nah, artinya atau yang kedua itu yang pertama, Mas. Mas Danang harus milih jadi pendongeng yang hebat, jadi motivator yang ulung, tapi nanti saya turunin lagi ya, atau menjadi penulis yang handal. Pilih salah satu dari profesi itu. Atau dongeng, motivator, dan nulis itu cuma dijadiin tools. Mas Danang naik ke atasnya yang lebih yang lebih esensial. Itu Mas, pilihannya itu. Artinya dongeng, nulis, motivator itu cuma jadi tool. Itu dua pilihan ya. Tapi saya katakanlah milih yang pertama misalnya. Mas Danang milih cuma dongeng aja. Nah, ketika Mas Danang milih dongeng itu harus diperdalam. Sampai dalam banget. Kira-kira dibandingin dengan para pendongeng yang lain, kompetensi apa yang Mas Danang bisa lakukan dengan dongeng tersebut? Misalnya kemudian dongeng sebagai terapi untuk anak-anak. Misalnya dongeng untuk anak-anak agar misalnya mau rajin belajar. Ya udah, berarti sebagai pendongeng, Mas Danang belajar bagaimana terapi dongeng. Kemudian ngajarin ibu-ibu untuk belajar mendongeng, konsepnya apa sih, kenapa dongeng itu bisa menjadi terapi, kenapa dongeng itu bisa membuat anak menjadi rajin belajar, menjadi rajin beribadah. Misalnya itu Mas, itu kalau Mas Danang milih yang pertama. Jadi pendongengnya didalemin banget gitu. Kalau motivator juga gitu, kira-kira motivator yang seperti apa nih yang punya nilai lebih dibandingin motivator yang lain. Nah itu pilihan pertama ya, tapi harus satu Mas. Kalau ternyata Mas Danang lihat kayaknya eman ya, dongeng, nulis, sama motivator tuh kayaknya tiga-tiganya saya suka gitu. Ya udah, Mas Danang naik ke atas gitu, menjadi master sesuatu, saya nggak tahu masternya apa, yang harus dibangun gitu, nanti tinggal dimunculin di bawahnya. Sebagai ahli apa nih? Nah itu yang harus saya gali lagi. Kira-kira sebagai ahli apa? Masih deh. Ya. Yes. Saya itu meledak dengan buku 77 cara bodoh berjualan. Tadi persis Mas Silih yang bilang tadi soal bodoh itu. Okay. Nah itu menjadi masterpiece, lalu pas setengah tahun sudah cetak ulang 5 kali, bestseller, dan ini diundang kemana-mana, rata-rata webinar itu unggulannya di situ. Dan itu saya 30 tahun saya di Gramedia di marketing. Latar belakang saya S2, manajemen marketing, jurusan marketing. Kayaknya mungkin berarti ini yang harus dikembangkan ya Mas Silih. Nah pas ketemu, berarti udah itu, cara bodoh itu bagus banget tuh Mas. Nah itu kan banyak orang yang itu yang ini bermainnya di subliminal Mas. Subliminal itu bawah sadar. Bawah sadar itu kalau orang Indonesia kita takut nggak bisa belajar takut nggak bisa bahasa Inggris. Kita takut dibilang bodoh. Kita takut dideketin sama lawan jenis. Itu subliminal tuh Mas. Jadi kalau kita agak menggunakan cara-cara itu bagus tuh Mas, cara bodoh. Nah nanti saran saya Mas, tinggal dibuat KPI. KPI itu artinya ketika orang belajar sama Mas Danang, itu ada level peningkatan nih. Pertama tercerahkan, kedua apa, ketiga omsetnya naik gitu, habis itu jadi pengusaha sukses misalnya. Nah itu bagus tuh diarahin ke sana Mas. Jadi menurut saya harus fokus ke sana biar market tuh nggak bingung. Itu Mas. Oke, makasih Mas Silih, Mas Dewa, makasih. Oke, ya Mas Danang. Nanti bisa discuss lagi ya. Soalnya dongeng, motivator, nulis itu revenue-nya banyak ya. Semuanya ada revenue-nya, Mas. Jadi bingung Mas Danang. Oke, nanti kita discuss lagi ya. Mas Pinpin, saya sebelum Mas Pinpin ada Mas Regis Mahdi, saya bacain dulu ya Mas Pinpin ya. Ini Mas Regis ini adik angkatan dari Mas Silih di UGM. Kalau kita menyesuaikan diri dengan followers, apakah kita akan kehilangan diri kita? Saya orangnya punya idealisme gitu soalnya. Yes. Oke. Oke, thank you Mas Regis. Dia UGM juga atau psikologi juga, Mas? Iya, psikologi UGM. Halo Mas Silih, Pak Silih. Halo Mas. Saya asistennya Pak Rahmat dulu. Oke, wah asisten Rahmat. Iya, dulu kita pernah ketemu kok Pak di restoran saya. Regis yang habis kuliah di Amerika itu ya, Gis ya? Di Inggris jadinya. Di Inggris ya?
Iya, Oke, oke, oke. Halo guys, udah balik Indonesia ternyata ya? sudah balik. Ini apa? Kalau kata teman saya, Rahmat itu sahabat saya, Mas. Iya, Itu kata dia punya mahasiswa yang selama dia ngajar yang paling cerdas tuh ya Regis itu, Mas. Gitu. Oh, selama dia ngajar ya? terima kasih. Selama dia ngajar. Oh, luar Tapi biasa, setelah Mas. Regis keluar kan dia nggak tahu juga kan. Iya, iya. Tapi anak-anak UGM kan cerdas-cerdas semua. Pengen Raiso bahasa Inggris, kalau Raiso nyoper, Mas, zaman dia. Oke. Silakan, Nah, Mas. gini Mas Regis. Mas Regis ada dua pendekatan sebetulnya. Jadi saran saya yang pertama, idealisme itu nggak boleh hilang. Idealisme itu nggak boleh hilang. Nah, yang penting adalah bagaimana kemudian kita mengkalkulasi, menjadikan idealisme itu sebagai solusi. Itu effort. Itu effort kita tuh. Jadi idealisme kita apa gitu, kemudian kita turunkan menjadi dalam bentuk solusi yang sangat sederhana. Itu yang effort kita tuh. Channel nggak usah dipikirin. Channel itu efek lah. Channel itu efek. Kalau mau, Regis bisa belajar dari, sekarang ustadznya ini lagi terkenal tuh, namanya Gus Baha. Gus Baha bisa search di YouTube gitu, YouTuber tuh viewersnya sampai 1 juta, tapi dia hidupnya sangat idealis gitu, hidupnya tuh cuma ngajar, terus dia punya ruang kecil yang muridnya cuma 2 atau 5 orang gitu, tapi kemudian direkam sama salah satu muridnya, kemudian dia beredar di YouTube. Bahkan WA aja dia nggak punya. Sampai sekarang WA aja nggak punya. Bisa bayangin, orang zaman sekarang WA aja nggak punya gitu, tapi YouTubers viewersnya sampai 1 juta. Nah, apa yang kita belajar dari sana, Regis? Yang kita belajar itu bagaimana idealismenya dia untuk mengajarkan kitab itu secara, apa istilahnya ya, secara runtut lah. Itu yang dia munculkan tuh. Jadi dia ngajarin sesuai dengan passionnya dia gitu. Terus kalau kata dia ya kalau namanya, ini agak unik nih. Kalau yang namanya orang mau belajar, itu ya orang harus datang ke tempat dia belajar gitu. Kalau orang menyari air ya dia harus datang ke sumber air, bukan sumurnya yang ngedatengin orang itu gitu. Sehingga dia nggak mau diundang kemana-mana. Dia hanya mau diundang kalau yang undang adalah dulu bekas gurunya atau teman yang sangat dekat gitu, dia baru mau datang. Kalau enggak, dia nggak datang. Dia lebih milih ngajar di pondoknya, di pondok pesantrennya. Ini salah satu contoh ya, Regis. Jadi saya nggak tahu, Regis kan kalau nggak salah psikometrinya jago ya. Nah, bagaimana membangun di psikometrinya nih gitu. Bagaimana bangun psikometri terus diturunin dalam bentuk apa nih? Itu salah satu contoh nih, Regis. Jadi gitu sih sementara. Cuman kita bisa diskusi deh. Idealismenya arahnya kemana gitu ya. Nah, mungkin saya boleh nyambung pertanyaan nggak Pak Silih sekalian, Pak? Boleh. Jadi kalau saya sih sekarang domain branding yang saya bangun adalah di kesehatan mental. Dan kemarin saya juga buku saya bestseller nasional di Gramedia. Karena saya dapat momentum yang tepat gitu kan. Cuman saya bingung nih ngejaga momentum lagi. Karena nulis buku kan butuh proses 1-2 tahun ya kalau sesuai idealisme saya. Apakah saya akan dapat momentum yang sama lagi? Ya nggak tahu juga sih. Tapi saya punya followers yang cukup setia juga dan punya komunitas yang cukup kuat juga di Instagram. Oke. Instagram follower berapa? Follower saya sih cuma 4.000, tapi saya punya organisasi buat bantu promo buku saya, ada 160.000 pengikutnya. Oh, good. Ya udah, kalau gitu berarti kalau udah follower ada, kita tinggal bikin channel, personal website udah ada? Belum, tapi website organisasi juga. Tapi semua orang tahu itu punya saya, kayak gitu. Oke, itu juga bisa. Kalau bisa sih bangun, gini, yang satu, kita bangun channel dulu ya. Channel itu yang harus dibangun adalah personal website, karena yang namanya sosial media itu kan bukan punya kita. Sosial media itu bukan punya kita. Yang punya kita itu adalah personal website. Kalau kebijakan Facebook ganti, kebijakan Instagram ganti, itu bisa jadi akun kita menjadi, atau bahkan kadang-kadang sekarang mereka bikin yang namanya shadow ban gitu ya. Shadow ban tuh akun kita di-ban secara diem-diem, tapi ya nggak kemana-mana gitu. Itu channel ya. Yang kedua, Regis tolong bikin satu solusi, satu produk gitu ya, satu produk psikologis yang dia bisa untuk memperbaiki kesehatan mental yang sekarang nih. Itu satu produk tuh, tapi sangat sederhana banget. Ini saya kasih satu contoh bagaimana saya menyederhanakan ilmunya Mas Rahmat ya.
saya menyederhanakan ilmunya Rahmat. Ini contoh. Kan beliau sangat idealis dengan neuroscience lah ya, salah satunya itu. Sehingga saya dapat satu ilmu dia yang namanya mirroring. Mirroring itu adalah ilmu untuk bahwa orang itu suka niru orang lain lah, intinya gitu loh. Orang itu suka niru dengan orang lain. Sekitar 90% orang itu punya kesukaan untuk niru. Tapi karena Pak Rahmat itu sangat idealis, ya udah dia dari situ. Saya turunin, kemudian saya ambil ilmunya itu mirroring, saya ambil buat apa? Buat bikin biar orang nggak antri, buat bikin orang cepat milih menu makanan gitu. Itu kan hal yang sederhana tuh. Sehingga yang tadinya antriannya panjang, karena dia mirroring, ya udah kita kasih tahu menu-menu yang disukai orang, dia jadi cepat milihnya gitu. Orang milih menu itu juga modelnya mirroring tuh. Kan kalau orang Indonesia kalau kita bikin menu, ada menu kotak kan? Tahu nggak yang dilihat yang sebelah mana dulu? Harganya dulu, sebelah kanan dulu. Oh, oke. Harganya dulu, dilihat yang paling murah, baru ke kiri. Apa sih menunya gitu? Nah, begitu bagus dapat menunya nggak suka, nah dia baru naik ke harga yang lebih mahal. Harga yang lebih mahal lagi gitu. Itu prosesnya gitu. Sehingga kita harus, itu juga strategi, itu namanya mirroring tuh. Itu contoh ya. Nah, Regi silakan nanti kita bisa diskusi lah. Habis ini kira-kira mau bikin apa nih gitu. Wah, ini calon guru besar juga nih Mas Dewo nih. Oh ya. Aktif di Universitas Surabaya deh. Ya, Mas ya. Iya. Oke. Di Surabaya sekarang. Oke, terima kasih Pak Silih. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, siap Pak. Iya, nanti kita bikin reuni UGM. Meskipun saya bukan UGM. Oke, Mas Pinpin, silakan Mas Pinpin. Iya, Mas Silih mau nanya Mas Silih. Jadi memang kan topik kita hari ini kan yang saya tangkap tentang apa ya, semacam social position buat hadirnya market position, kurang lebih itu yang saya tangkap ya. Nah, ini saya mau menanyakan, dan yang diceritakan tadi sangat taktikal sekali, banyak banget hal taktikalnya. Yang saya mau nanyakan ngerucut ke anak muda nih Mas, ke generasi muda. Nah, jadi sebenarnya beririsan juga sama Regis tuh. Ya, kita bersyukur kalau ada anak muda yang idealis kayak Regis, tetapi kan banyak juga yang minder tuh Mas. Banyak yang minder. Nah, sedangkan kita tahu salah satu akselerasi sukses atau profesionalitas kita di zaman now ini kan tentang social position to the market position kan. Nah Mas, untuk anak muda Indonesia secara umum ini, kira-kira apa sih Mas langkah-langkah atau arah yang harus dikembangkan untuk hadirnya social position atau bahkan market position ini Mas? Mungkin itu Mas Ili pertanyaan saya. Terima kasih Mas. Oke, makasih. Thanks Mas Pinpin. Jadi ini menarik nih. Anak muda sekarang itu dia prestasinya akan melejit sejauh dia kolaborasi, Mas. Jadi ketika dia kolaborasi gitu, adventurir itu dia prestasinya jauh. Sampai dia menemukan lawan. Ini kondisi umum dulu ya. Ketika dia menemukan lawan, ketika dia menemukan challenge, anak-anak muda sekarang biasanya akan setback. Dia akan nyari kalau istilahnya Regis tuh mekanisme pertahanan dirinya tuh, kemudian dia akan melakukan adaptasi gitu. Karena anak muda sekarang dia tidak pernah hidup dalam masa konfrontatif, tidak pernah hidup dalam masa krisis. Kan sejak berapa ya? Sejak tahun 90 gitu ya. Sejak tahun 90 kan ekonomi kita bagus banget tuh. Ekonomi kita bagus di seluruh dunia bahkan gitu, sehingga anak-anak muda itu tidak terbiasa untuk berkompetisi. Yang ada itu adalah kolaborasi gitu ya. Dia akan bagus ketika dia sebetulnya kompetisi terhadap diri sendiri bagus, tapi begitu ketemu dengan challenge, dia akan mundur. Atau mundur, dia akan nyalahin orang lain. Ini situasi ya. Saya kasih dua case yang kita ngomong taktikal. Kita ngasih dua case. Dalam beberapa hari ini kita ketemu 3 case anak muda semua. Yang satu staf khusus presiden, foundernya Ruang Guru, terus kemudian yang satu adalah akar penemu Joska yang sekarang sedang bermasalah gitu. Yang satunya lagi adalah Nadiem Makarim, Mas Menteri.
itu kalau kita lihat tiga-tiganya itu luar biasa lah. Begitu dia melesat tuh bagus banget gitu. Tapi begitu mereka menghadapi tantangan, pilihannya adalah mundur, setback. Mundur, resign, atau berganti haluan gitu loh. Berganti haluan. Itu yang terjadi itu. Sehingga yang terjadi adalah banyak anak-anak muda yang prestasinya bagus gitu, begitu dia sampai level maturity, yang harusnya dia fight dengan situasi kan semakin tinggi, semakin banyak tantangan ya, itu stuck di situ. Itu stuck di situ. Itu dia yang menyebabkan, kalau mungkin Mas Bin ini bisa sharing juga ya, yang menyebabkan startup tuh nggak pernah sukses. Coba cari deh startup yang sukses deh. Hampir begitu, ya yang ada tuh kesombongan. Dalam tanda petik ya, kalau istilah kita sebagai orang tua, istilahnya kesombongan, tapi mereka merasa percaya diri, cuman begitu dihempaskan dengan satu kenyataan gitu. Nah, jadi solusinya apa? Menurut saya, secara kesehatan mental, kayaknya kita perlu bikin ruang-ruang challenge buat anak-anak muda nih, bahwa ketika mereka ngalamin tantangan gitu, mereka nggak langsung setback. Tantangan tuh ya gimana harus dihadapi, gimana nyari solusinya gitu. Itu yang kayaknya masih kurang tuh. Saya sih belum nemu ya. Artinya biasanya saya nemu anak-anak muda yang kayak gitu justru yang jauh dari peradaban handphone. Nah itu saya baru ketemu tuh anak-anak muda yang jauh dari peradaban digital itu saya nemu yang kayak gitu tuh. Yang lulusan di ujung pelosok sana gitu, yang dia bikin pertanian organik, nah itu saya dapet tuh. Tapi buat anak-anak muda yang berkembang dalam era digital, kayaknya butuh Regis deh untuk bikin satu formula gitu, bagaimana membuat tantangan mereka biar berani terhadap solusi. Gitu sih Mas Pimpin, kalau dari perspektif saya ya. Ini yang agak, jadi seringkali mutung Mas, seringkali mutung setback ke belakang gitu. Gitu sih. Mudah-mudahan membawa ini. Siap Mas Silly, jadi punya. Yeah. Siap, jadi punya gambaran Mas Silly. Terima kasih. Oke, Mas Pimpin. Sama-sama. Ya, Mas Pimpin ini punya Search Institute, Mas Silly. Jadi beliau ini concern di teman-teman UMKM. Waduh, saya harus belajar berarti Mas. Salam kenal Mas Silly. Nanti izin minta nomor HP-nya dari Mas Dewa. Oh, siap. Sama Regis kayaknya harus tutup-tuturan juga nih. Ya, nanti saya kasih. Nanti saya share ya Mas Silly ya. Siap. Ya, siap, saling sharing. Oke, ada lagi mungkin dari sahabat pembelajar yang lain, silakan kalau ada, kalau nggak ada, mungkin kita tutup nih Mas. Ada yang perlu disampaikan lagi nggak Mas ya? Atau saya nambah boleh? Oh, silakan Mas Regis. Silakan. Pak Silly, nanya sekalian tadi tentang personal website. Nah, saya belum menyadari pentingnya itu sih Pak. Saya punya website tapi bukan nama regismahdi.com, namanya nama lain. Oke. Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nama lain nggak apa-apa, tapi kemudian itu berkaitan sama kompetensinya Regis gitu ya. Oke. Sebetulnya gini, pentingnya website itu adalah untuk mengelola, kalau kita sekarang bilang sebagai digital asset gitu ya. Untuk mengelola follower yang ada gitu, karena kan kita nggak bisa naruh mereka di sosial media. Kalau kita naruh di sosial media ya tadi kita ikut sama rule-nya sosial media. Tapi kalau kita taruh di website kita gitu, nah kita bisa lebih leluasa berinteraksi dengan mereka. Basisnya sih itu aja sebetulnya. Oke. Kalau website kan ininya rule-nya ada di kita ya. Iya. Itu. Oke. Itu sih. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Mas Regis. Mas Dewa. Ya, Mas Silly, mungkin closing statement? Ya, paling itu hari ini saya enak sekali nih, endorfinnya kayaknya produksinya lumayan banyak gitu ya. Ketemu Mas Dana, ketemu Regis gitu. Ketemu ada teman saya, ada Mas Julius juga. Iya, Mas Julius. Mas Julius tuh umurnya sama saya nggak jauh-jauh beda gitu, Mas. Jadi masa kecilnya tuh dulu kita sering zaman di mana celah-celahan antar agama tuh enak banget gitu loh, Mas. Zaman-zaman indah itu, aduh. Saya sekali kehilangan itu gitu di Jogja. Di Jogja tuh saya ngumpul dengan beberapa romo, dengan beberapa ustadz gitu yang kita riungan itu ya. Saya kalau ketemu Mas Julius itu muncul lagi. Nah, hari ini kita bicara dengan hal-hal yang taktis untuk mencari sebetulnya revenue personal kita apa gitu, dan lagi-lagi
ketika kita bicara revenue itu kita bicara penghasilan gitu. Tapi penghasilan kita bukan melulu bersikap pada materi gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya kita pengen hidup bahagia, pengen hidup nyaman gitu. Jadi revenue itu bisa juga bentuknya social revenue. Dan itu jauh lebih penting ketimbang materi. Karena kan materi ya nggak kemana-mana lah gitu. Pasti ya ujung-ujungnya materi ya pengen bahagia juga gitu. Tapi daripada lewat materi, kalau kita bisa langsung bahagia, kenapa harus lewat materi? Itu sih Mas, basisnya. Ini ilmunya Mas Pinpin sebetulnya, saya ambil aja Mas. Oke. Itu Mas Dewa. Ya. Ini Mas Julius tadi di-mention udah buka mic ya. Mas Julius suaranya gimana Mas? Hai. Selamat pagi Mas Dewa, Mas Pinpin. Pagi Mas Julius. Sahabat saya Matur Nuwun sudah disebut nih. Siapa yang milih teman sendiri kalau orang Jogja bilang. Salam kenal. Saya selalu dapat energi baru kalau ketemu Mas Sile. Oh iya. Dan sama Mas. Pagi ini luar biasa. Terima kasih. Kan sudah di closing ya. Nanti jadi mentah lagi. Padahal sudah bagus sekali. Nanti next time saya baru pertama kali ini atas undangan Mas Dwi Heli saya masuk ke Indonesia Belajar. Thank you pencerahannya. Siap. Mas Sile dan teman-teman. Salam kenal. Salam kenal juga Mas Julius. Oke, terima kasih Mas Sili Agung Wasesa, Brand Revenue Consultant yang sudah memberikan banyak inspirasi pagi hari ini. Untuk sahabat pembelajar, Mas Danang, Mas Pinpin, Mas Regis, Mas Julius, ada banyak ya, ada Mbak Erni juga, Fitra, dan lainnya. Terima kasih atas waktunya untuk join meeting di seminar online pagi hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.